Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur semoga selalu menjadi kebiasaan kita untuk kita lantunkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan, beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, as-shaimin, dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku di Jum'iyah Al-Irsyad Al-Islamiyah, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat untuk terus beribadah, berpuasa dan ibadah-ibadah lain yang wajib-wajib dikerjakan, yang sunnah-sunnah ditambahkan sebanyak-banyaknya, karena ini adalah bulan yang Allah lipatkan pahala setiap kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kejujuran kita, karena kita hidup di dunia ini harus jujur kepada Allah. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku ini orang beriman. Engkau seru aku untuk berpuasa dalam seruanmu, dalam kewajiban yang engkau wajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian selalu bertakwa. Aku buktikan ya Allah, aku berpuasa. Aku jujur kepadamu ya Allah. Ya. Nah, kejujuran ini akan membawa kebaikan buat diri kita. Dan Allah menyuruh orang-orang beriman itu untuk jujur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang jujur. Jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, yang jujur. Jadi kita ini harus membentuk milieu, ya, komunitas orang-orang yang jujur. Jangan orang-orang yang berdusta, orang-orang yang bohong, akunya beriman, tapi saat berpuasa dia tidak berpuasa. Disuruh ngakunya beriman, saat sholat dia tidak sholat. Ini dusta terhadap Allah, ya. Terhadap Allah dusta. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Bahkan ada orang yang bohongnya itu adalah bohong dalam masalah akidah. Ngakunya beriman, mulutnya ngomong beriman, padahal hatinya musuh terhadap Islam. Ada yang seperti itu. Dan itu Allah firmankan dalam Al-Quran. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan, kami beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal mereka bukan orang-orang beriman. Jadi Allah Maha tahu. Orang bisa saja ngaku-ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi Allah menolak iman mereka. Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang beriman. Tidak diakui oleh Allah. Ya. Kayak orang pakai seragam TNI, tentara, ya biar diakui saya. Ya, tapi pimpinan TNI tahu dia ini nggak ada di daftar TNI.
bukan anggota ini, ya, ngaku-ngaku aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Ya, kalau manusia bisa ditipu. Orang manusia mengira, oh iya benar dia beriman. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Maka Allah katakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena Allah jelas bagi Allah bahwa dia itu dusta, dia itu bohong. Nah, maka dustanya ini tidak bisa menutupi omongannya itu. Maka ini adalah penyakit di dalam hati mereka. Ya, orang bohong itu memendam penyakit di dalam hatinya. Dia benci sama Islam, dia tidak suka sama Islam. Maka penyakit mereka ditambah oleh Allah. Tambah sakit lagi, tambah benci lagi. Dan mereka tidak merasa. Dan kemudian mereka mendapatkan siksa. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bagi mereka siksa yang pedih disebabkan dusta yang mereka lakukan. Maka dari itu, ya, Allah hadirkan Ramadan ini kita berpuasa. Ini kita menjadi orang-orang yang jujur. Ada makanan enak, zen, ya, minuman yang menyegarkan, es kelapa muda, ya, ada makanan, tapi kita sedang puasa. Apa yang kita lakukan? Maaf, ya. Maaf wahai makanan, maaf wahai selera, maaf wahai jiwaku, saya tidak akan menyentuh makanan-makanan ini karena saya punya komitmen dengan Allah untuk berpuasa. Ya. Padahal kita di saat ini menjelang berbuka, makanan itu sudah tersedia, tapi belum azan, belum waktunya, maka kita menahan diri kita untuk tidak menyentuhnya, tidak memakannya, tidak meminumnya. Ini orang-orang yang jujur. Ya. Orang-orang yang jujur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang jujur ini dan akan membalasi dengan surga. Ya, dengan surga. Di antara sifat-sifat orang-orang disebutkan oleh Allah untuk mendapat pahala yang besar, was-shadiqina was-shadiqat. Orang-orang yang jujur laki-laki maupun perempuan. Di antaranya terbukti dalam Ramadan ini, kalau dia jujur, kalau dia benar, ya, maka dia berpuasa. Ya, ini orang jujur namanya. Nah, ya, waktunya sholat, dia sholat. Ini orang-orang yang jujur. Ya, maka disinilah, ya, kita dituntut untuk, ya, menjadi orang-orang yang timbul ketakwaan kita dengan menaiknya tingkat kejujuran kita. Dan kalau orang jujur itu mendapatkan lebih baik buat dia. Allah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu lebih baik buat mereka. Karena Allah mengetahui kalau kita bohong, Allah tahu, kalau kita dusta, Allah tahu. Kita jujur, itu Allah pun tahu. Makanya kita minta penilaian dari Allah saja, gitu ya. Kalau kita beribadah, ini misalnya kita sholat malam, ya, kita sholat malam, nggak ada yang lihat, tapi kita yakin Allah melihat kita dan memberi pahala buat kita, yakin itu. Jangan kita sholat malam tapi nggak ada yang lihat, wah gimana nih, kayaknya sepi-sepi aja, bikin status, ya, bikin status. Alhamdulillah telah selesai sholat malam, ya. Rasanya hati ini menjadi segar kembali. Ya, nggak usah di Facebook, di Instagram, bagi fotonya, nggak usah. Biarkan Allah saja yang melihat, Allah yang menilai. Ya, alhamdulillah, ya, sudah baca Quran, ya, 1 juz. Nah, maka ini jangan kita jadikan sebagai kebiasaan. Jadikanlah amal-amalmu
rahasia antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sebarkan kecuali amalan-amalan yang memang harus tersebar. Amalan yang harus tersebar ya kita sebarkan. Misalnya apa? Sholat berjamaah. Nggak bisa. Orang ditanya, kamu nggak sholat berjamaah? Enggak. Saya sholat di rumah aja karena ini biar nggak ketahuan, biar nggak riak. Nggak bisa. Kalau sholat berjamaah mau nggak mau harus ketahuan orang banyak. Berzakat. Kalau bersedekah orang rahasia bisa, tapi kalau zakat harus diketahui. Ya, harus diketahui ini zakat. Nah, jadi kalau zakat ya harus ditunjukkan bahwa ini zakat. Nggak boleh zakat kok dirahasiakan. Zakat ya ditunjukkan. Misalnya ada amil yang mencatat, oh ini zakat sekian-sekian, ditulis. Ya. Nah, tapi kalau sedekah dirahasiakan, boleh ditunjukkan juga boleh kalau dia tujuannya adalah untuk mengajak orang lain supaya beramal seperti itu. Ya. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menampakkan sedekah itu nikmat bagus. Dan kalau kamu sembunyikan memberikan kepada orang-orang miskin itu juga lebih bagus buat kamu. Nah, jadi boleh ya. Asal tujuannya bukan untuk dipuji, disebut ya, tapi ya karena adalah ikhlas karena Allah. Dia tunjukkan apa itu tujuannya adalah untuk diikuti orang lain. Oh ya, saya kok baru tersadar ini. Ada orang berinfak seperti itu, saya juga bersemangat. Nah, begitu ya. Maka bersikap jujurlah saudara-saudaraku sekalian, karena kejujuran ini membawa kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disampaikan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun ke surga. Jadi kalau orang jujur, dia enggak segan-segan, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan terus karena dia punya prinsip harus jujur. Sehingga kalau ditanya oleh orang, dari mana? Dari masjid. Ya. Jujur memang dia dari masjid. Dari mana? Habis sholat. Dari mana? Kejujuran. Habis mana? Habis membantu orang miskin. Jujur, ya. Dan kebaikan-kebaikan ini akan mengantarkan dia ke surga. Dan sesungguhnya seseorang itu terus bersikap jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kalau dia sudah ditulis di sisi Allah sebagai orang jujur, dia akan terus jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sedangkan dusta itu mengantar orang pada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa itu akan mengantar orang ke neraka. Kalau orang sudah punya prinsip berdusta, dia akan memoles kejahatannya dengan dusta. Habis berzina dari mana? Dari masjid. Habis berzina dari masjid. Aku ini orang bohong ini. Ya. Habis main judi, wah, ya, bukannya pun dari mana? Habis bantu orang miskin nih, kesian dia. Padahal dia habis ya judi kalah gitu ya. Jadi mukanya kusut. Waduh, hebat banget kamu ya. Bantu orang miskin sampai kamu wajahmu kusut. Padahal habis kalah judi. Nah ini karena dia sudah punya prinsip untuk berdusta. Sehingga dusta ini akan mengantarkan dia berbuat dosa karena dia sudah mau menutupi dengan dustanya itu. Nah, maka kejahatan-kejahatannya mengantarkan dia ke neraka. Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan seseorang itu akan terus berdusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Naudzubillah, kalau sudah ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, maka dia tidak bisa lepas darinya. Kesana dusta, kesana janji, tapi semuanya nggak ditepati. Nah, ya, maka usahakan untuk terus jujur ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya merupakan hadis yang muttafaq alaih, dan ya, ini adalah perintah dari Nabi SAW untuk kita semua bersikap jujur dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini agar kita selamat. Kalau kita jujur, kita selamat. Kita akan dibahagiakan oleh Allah di surganya kelak. Ini modal kita beriman dan jujur dalam keimanan kita.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan iman kita, takwa kita, dan jujur kita dalam kita beriman. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.